Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara merangsang otot-otot mulut dengan menggunakan sikat ya. Sikat yang saya gunakan adalah sikat untuk bayi, jadi bisa dibeli di toko perlengkapan keperluan bayi. Memang ini pada dasarnya adalah sikat yang umum ya, jadi bukan khusus untuk terapi sih sebenarnya. Jadi bayi-bayi usia start 6 bulan itu kita sudah bisa pakai, kita sudah bisa latihkan. Tetapi untuk keperluan terapi bicara, terapi untuk anak-anak yang punya masalah bicara, ini juga bisa kita pakai. Tapi ini yang saya mau sharekan, saya mau berbagi kali ini adalah rangsangan yang sifatnya umum ya, yang bisa dikerjakan oleh orang tua. Kalau untuk kasus-kasus yang spesifik, saya sarankan teman-teman tetap menghubungi praktisi terapis bicara yang bersertifikat. Kenapa? Karena kebutuhannya bisa jadi beda setiap kasus ya. Kasus apa sih yang butuh ini? Biasanya saya kalau pakai sikat itu adalah pertama dia punya masalah artikulasi. Jadi kadang beberapa konsonan gitu ya, terutama misalkan K yang butuh-butuh lidah gitu ya, T, D, G gitu ya. Nah itu biasanya ada kegagalan. Kenapa nih? Nah tapi untuk assessment detailnya sih memang saya sarankan tetap menghubungi terapis bicara yang bersertifikat ya, sehingga nanti tahu kebutuhannya tiap konsonan, terus rangsangannya bagaimana dong gitu. Nah untuk detail per kasusnya saya tidak bisa bagikan ya. Ini yang saya bagikan adalah rangsangan secara umum yang insya Allah tidak ada efek sampingnya. Jadi siapapun bisa melakukan, termasuk orang tua di rumah. Sikatnya seperti ini ya, ada kemasannya seperti ini, mereknya banyak ya, boleh apa saja. Ada 3 jenis seperti ini, silahkan nih. Ini ada seri step 1, bentuknya seperti ini, bergerigi ya. Kemudian ini step 2, ini ada ininya. Ini bergerigi lancip-lancip. Ini bahannya silikon ya, karet tapi silikon, aman. Kemudian yang step 3 itu sudah seperti sikat gigi biasa yang pakai bulu ya. Nah kemudian ada ringnya, seperti ini. Ini kalau di merek tertentu biasanya yang bisa dipasang ring adalah yang step 1 saja. Tetapi untuk merek ini step 1 dan step 2 ini ternyata bisa dipasang. Ini ada tempat lekukan ya. Kalau yang step 3 ini sudah tidak ada. Ini ring ini fungsinya adalah untuk menghalangi supaya tidak kesodok gitu ya. Jadi aman. Nah ini kita pasang seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah ini untuk kali ini modelnya bukan klien sungguhan ya. Saya masih belum menemukan klien yang pas untuk model di praktek kali ini, karena juga terkendala izin ya. Biasanya yang perlu saya sikat ini adalah anak-anak yang memang punya masalah agak berat ya untuk artikulasi ya, atau kadang gangguan makan, misalkan mengunyah gitu ya, belum bisa makanan kasar dan lain-lain. Tapi sekali lagi khusus untuk gangguan-gangguan yang sifatnya fisiologis gitu ya, kayak tadi gangguan makan gitu ya, itu saya tetap menyarankan untuk menemui praktisi terapis bicara yang bersertifikat, yang profesional, untuk nantinya supaya tidak terjadi salah langkah gitu ya. Kalau untuk yang sederhana, yang sifatnya umum bisa dilakukan. Nah ini bisa teman-teman lakukan di rumah untuk anak atau siapapun yang memang butuh dirangsang gitu ya. Ini saya gunakan, ini kan rasa dari silikonnya ini kan karet ya, nggak enak ya. Jadi kadang saya gunakan rasa-rasa. Kalau misalkan anak kuat langsung dengan ini saja nggak apa-apa. Tetapi kadang saya gunakan rasa-rasa. Ini saya pakai sari kurma, bisa juga pakai madu, selai coklat, misal tidak ada alergi, tidak harus diet makanan tertentu. Bisa juga macam-macam, selai, nanas dan lain-lain ya, stroberi misalkan. Nah ini butuh sedikit saja. Nah biasanya ini karena memang kliennya modelnya bukan
klien sungguhan, jadi dia sangat kooperatif. Nah kalau klien yang sungguhan kan kadang dia nggak suka, menolak, menangkis misalkan dan lain-lain. Nah itu butuh pendekatan tersendiri ya. Jadi butuh kita harus membangun bonding dulu, membangun keakraban gitu ya, supaya dia nggak nolak. Kadang kita pegang-pegang dulu, ini kita pijat-pijat ringan badannya, terus kemudian kita tepuk-tepuk dulu pipinya supaya nggak kaget gitu ya, nggak kaget ujuk-ujuk langsung di sikat kan nggak nyaman ya, siapapun nggak nyaman gitu. Jadi kita pelan-pelan dulu, kita tekan-tekan, kita massage ringan gitu ya, gitu. Jadi sampai anak kemudian merasa nyaman, kita gosok-gosok tangannya, kita main-main, misalkan dengan nyanyi cicak-cicak di dinding misalkan, tergantung usianya dan tergantung kondisi anaknya ya. Ini kita anggap anak sudah kooperatif ya, jadi yang saya praktekkan adalah sudah kooperatif. Nah ini kalau yang step 1 saya dekatkan. Nah kelihatan nggak ya? Nah kalau step 1 ini yang seperti ini. Nah ini intinya sih gini ya, kita jangan langsung masuk gitu ya, kita tekan-tekan dulu di daerah luar gitu ya, sampai dia oh iya ya nggak kaget ya gitu ya. Ini memberikan awareness gitu, kesadaran bahwa iya lo ini lo bibirku gitu ya, gampangannya itu seperti itu supaya dia ngeh gitu ya. Kan kadang ada anak tuh kalau bicara misalkan nih butuh mingkem ma tapi dia ma gitu, atau ma gitu ya tapi nggak mingkem full gitu ya, itu kadang dia memang butuh kita rangsang di daerah bibirnya, ini loh bibir gitu ya, supaya dia nanti pada saat bergerak dia ngeh apa nih yang dibutuhkan gitu, untuk memproduksi konsonan tertentu gitu ya. Setelah di luar-luar gini pastikan ininya besi ya, ini tadi sudah besi. Nah kemudian kita buka dikit di bibir yang agak dalam, bisa juga kita kelihatan ya, kita gini kan gitu ya, pelan-pelan aja. Kalau misalkan anak menangis dan nggak nyaman langsung ya kita ini dulu, nanti kita rangsang lagi. Bisa juga berhadapan, bisa juga membelakang, bukan membelakang, maksudnya kita berada di belakangnya anak ya. Jadi kayak gini ya misalkan, nah kayak gini, terus menghadap ke cermin supaya anak juga tahu nih aku nih diapain sih gitu ya. Jadi supaya muncul rasa aman dan nggak merasa aku kok kayak disiksa gitu enggak ya. Atau untuk kasus tertentu mungkin sambil rebahan bisa. Jadi kita pangku kepalanya gitu ya dengan dikasih bantal tipis, nah kayak gitu ya. Kalau misalkan anak berontak tapi beneran kita butuh untuk rangsang dengan sikat ya kadang dipegangi oleh orang tuanya atau dengan terapis lainnya. Tetapi saya punya prinsip kalau mau nyikat tidak perlu sampai membuat anak takut ya, jadi jangan sampai anak takut. Jadi sedikit-sedikit asal dapat gitu ya. Dan biasanya ini tidak bisa di pertemuan pertama, jadi butuh beberapa pertemuan, kita main-main dulu untuk merangsang yang lainnya, bahasanya dan lain-lain. Baru nanti masuk ke tahapan berikutnya, ke artikulasi, baru saya gunakan rangsangan sikat. Oke, setelah ini, nah ini nanti masuk ke lidah. Nah, buka mulutnya. Nah, ini kita gulung ya, kita gulung ke kanan, ke kiri gitu ya. Jadi ini kita gulung ke kanan, ke kiri gini ya. Jadi ini kenakan lidah ininya, ujung sikatnya ini agak ditekan gitu. Jadi lidahnya supaya merasakan gitu ya. Ini kan bertekstur ya. Nah, kita kasih rasa-rasanya tadi supaya nggak hambar. Nah, nanti kalau dia mau sedikit menghisap gitu ya, karena ada rasa-rasanya nggak apa-apa. Jadi coba deh, bisa, enak, coba, enak loh, nggak apa-apa yuk, kan ada jadi klien. Nah, ini ya, agak kesini biar kelihatan. Oke, setelah digulung ke kanan, ke kiri, bisa juga ini ke pipi yang di bagian dalam ya, ini kelihatannya. Nah, kita gosok dari atas ke bawah, dari atas ke bawah ini ya. Nah, saya punya klien yang dia sudah pintar, maksudnya untuk aktivitas-aktivitas seperti ini dia melakukan sendiri, nggak mau
nggak mau saya yang nyikat, jadi dia ambil sendiri, dia gosok-gosok gini. Saya cuma kasih tahu gini gitu ya, dia bisa gitu ya. Dia malah semangat gitu, antusias gitu ya. Ada videonya tapi tidak saya share ya. Nah ini gini ya, jadi pipi kanan kiri. Nah hitungannya berapa sebenarnya? Ya taruhlah 10 atau 15 kali begini ya. Tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu yang sedikit ya. Dan ini harus usahakan anak tuh kondisi sadar. Artinya gini, dia tidak sedang nonton HP, itu nggak boleh ya. Nanti dia fokusnya malah ke HP, syarafnya atau otaknya tidak merespon untuk yang rangsangan ini. Jadi dia harus kondisi ngeh gitu ya, kondisi sadar. Oke, ini yang tahap 1 ya. Sekarang yang tahap 2, pakai sikat yang step 2. Enak? Enggak. Oh enggak. Yang bergerigi seperti ini ya. Ini saya beli harganya 60.000, ada juga yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Biasanya tergantung kualitas silikonnya. Tapi ini menurut saya sudah cukup ya, empuk dia. Tapi cukup, tidak yang empuk letoy itu bukan. Jadi masih ada buat makan itu ada. Nah ini lidah, ini lebih ke arah lidah. Nah kita gosok dari belakang ke depan. Ini biasanya supaya dia nih, ini ujung lidahnya nih. Di awareness ya, kita membangun awareness, memunculkan nih rasa kesadarannya anak terhadap organ bicaranya dia. Ini ujung lidah, enak ya. Nah gitu ya. Jadi kita gosok dari belakang ini ke depan. Emang bisa Bu anak suruh melet? Ada yang bisa gitu. Cuma memang ada juga yang susah. Nah, kalau susah gimana ya? Sudah, ini sedapatnya gitu ya. Sedapatnya. Intinya ini kan sifatnya rangsangan umum. Jadi insya Allah tidak yang harus baku banget gitu, enggak. Mengenai keberhasilannya sejauh mana ini mensupport, namanya juga ini rangsangan ya. Jadi kembali lagi mengenai hasil itu adalah tergantung pada anak masing-masing. Jadi ada yang memang dengan kondisi begini sangat terbantu, ada yang harus dikombinasi dengan teknik-teknik lain. Ini kan salah satunya saja, jadi ini bukan satu-satunya teknik untuk melatih bicara, bukan ya. Banyak sekali tergantung analisanya, apakah ada masalah bahasa, apakah ada masalah psikisnya dan lain-lainnya. Jadi ini yang salah satu tekniknya saja. Ayo melet. Nah, kemudian ditekan-tekan juga bisa, ditekan di lidah gitu ya, ditekan. Ini kan ada kebalikannya ya, satunya lebih tumpul, satunya agak lancip-lancip. Tapi lancipnya karena silikon jadi tidak sakit rasanya. Oke, nah ini gini aja, ini sama juga di area bibir, bisa di pipi juga bisa gitu ya. Oke, sederhana kan ya, ini aja. Kemudian kalau yang step 3 ini sudah sikat gigi biasa. Jadi bisa juga ini karena halus ya, ini bisa juga untuk nyikat lidah. Nah, itu bisa juga sih. Kalau mau sikat yang masuk jari boleh, tetapi kan rawan digigit ya, kecuali mamanya. Kalau terapis yang pakai sikat jari ya nanti digigit. Oke, ini sudah bisa. Ini terus kemudian ya sudah, ini gosok gigi biasa. Nah, kalau untuk massage, untuk biasanya ini satu paket saya. Kalau habis brushing ya biasanya saya massage dulu baru brushingnya. Nah, massage-nya ringan aja, ringan. Kalau misalkan ada kondisi khusus seperti dia ngecas, drooling, nah itu perlu teknik khusus droolingnya itu kenapa dan lain-lain. Itu kalau bisa sih memang harus mencari terapis bicara yang profesional ya. Tapi untuk secara umumnya kalau drooling biasanya kan ininya lemah ya, buka ini kan. Nah ini kita tekan ke atas ini ya. Ini sebentar saya singkirkan, ini sudah sikatnya. Nah ini gini ya, jadi dari bawah dagu itu kita dorong ke arah atas. Kita pakai, saya pakai minyak zaitun, boleh baby oil, boleh minyak zaitun. Ini pura-puranya sedikit deh, biar nggak seret ya. Nah ini ya, sampai ibu ini ya di meja ya. Lupa, sebentar.
petis. Oke, ini ya supaya tidak kasar. Nah ini dari, kalau untuk ini ya, misalkan bibirnya atau mulutnya itu cenderung buka, gitu ya. Ini kita dorong ke atas pelan-pelan ya. Bisa dengan 2 jari gini, bisa dengan gini ya. Nah ini ke arah atas. Gitu. Ini supaya rahangnya ngantuk ya. Nanti dia mau biasanya. Misalkan coba adik makan. Nah ini kan kita kesinikan. Kadang ada anak yang melawan dengan dia tetap buka, pelan-pelan aja gitu ya. Oke. Nah, ringan-ringan aja sebenarnya. Kemudian dari yang bibir atas kita tekan-tekan, kita tekan-tekan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ya. Kemudian nah bisa juga begini. Nah ini diarahkan ke atas ya, diarahkan ke atas, yang bawah diarahkan ke atas, yang atas diarahkan ke bawah. Ini supaya dia kalau misalkan ada problem mulutnya yang kecenderungannya membuka, kalau dia justru rapat terus gimana nih? Kan ada tuh anak-anak yang rapat, suruh ngomong, suruh buka mulut nggak mau. Kalau itu lebih ke pakai sikat yang tadi ya, otomatis dia kan buka. Atau kita ginikan dulu, nanti kan lama-lama dia ini agak buka dikit. Coba adik rapetin gitu, rapet. Ini biasanya kalau digini-giniin aja nanti dia nggak mau buka ya, gitu ya. Nah tapi memang tidak semua anak nyaman di massage ya, tapi ada juga yang sangat senang gitu menikmati. Jadi mesti pinter-pinter cari celahnya ya. Nah kemudian area pipi bisa ke arah depan begini. Ini kalau mau massage dari belakang enak juga nih. Jadi saya di belakangnya anak gitu ya, atau sambil rebahan itu, kemudian ke arah belakang gantian ya, gitu ya. Nah kemudian kita tepuk-tepuk. Simple sih, ini lakukan saja rutin, misalkan tiap sore gitu ya, habis mandi gitu ya, atau pagi, supaya anak ininya nggak terlalu kaku kan. Kalau anak yang masih belum bisa bicara sampai usia 3 tahun, 4 tahun belum bicara, kita saja kalau tidak bicara karena mungkin sakit gitu ya, lama-lama kan nggak nyaman ya, kaku ya. Nah sama, ini supaya dia lebih rileks, lebih lemes gitu ya, gitu. Oke, sekian sharing saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.